In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres te interrumpidere, Patris allegro, veritas liberabit vos. Kita berada dalam pekan suci ya, Semana Santa, bahasa Portugis atau bahasa Spanyol Semana Santa, dan ada tradisi yang bagus warisan Portugis di Larantuka. Jadi Anda yang punya waktu bisa bergabung ikut Semana Santa di Larantuka. Dan saya sudah menulis bahwa prosesi Semana Santa jauh berbeda dengan pawai Paskah yang digagas oleh teman-teman dari Protestan. Bukan dua hal yang berbeda, esensinya bukan dua hal yang sama. Itu esensinya jauh berbeda. Prosesi Semana Santa sama sekali tidak identik dengan pawai Paskah yang biasanya dibuat di Kupang. Nah, saya mau mengajak kita dalam Semana Santa sebenarnya ada satu tokoh yang juga cukup penting. Tokoh ini bernama Yudas Iskariot. Iman dan akal berjalan seiring, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup, sabda pun bergema. Di sini iman berdiri, tak pernah tumpah. Nah, Romo Alfons, seorang apologet Katolik dari Keuskupan Denpasar, menerbitkan sebuah video tanggapan Gereja Katolik terhadap para pendeta Protestan yang berdebat soal Yudas masuk surga atau tidak, yes or no. Nah, saya akan membackup apa yang dijelaskan oleh Romo Alfons dari segi ya magisterium, memperkuat beberapa hal yang belum disinggung oleh Romo Alfons, dan pendasaran metafisika dan personalismenya. Dan juga akan kita bandingkan posisi Protestan dan Katolik, mana yang mirip Yudas Iskariot sebenarnya. Karena ada dua tokoh yang murid Yesus tapi jatuh ke dalam dosa, dan sikap mereka ketika berada dalam dosa itu berbeda. Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus ini dan Yudas ini, mana yang Katolik, mana yang Protestan. Vamonos, mari kita lihat, bongkar sama-sama. Nah, saudara-saudariku, untuk katekese ini saya beri judul Yudas Iskariot, Katolik dan Protestan, atau ya Yudas Iskariot dalam filsafat personalisme. Ya. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang tidak nyaman ya ketika kita berbicara tentang Yudas. Dia bukan orang luar ya. Dia adalah orang dalam, murid, dipilih, dipercaya, dan justru disitulah tragedi metafisik itu bermula. Kejatuhan bukan dari kegelapan, melainkan dari terang yang dikhianati. Ya, mari kita lihat bagaimana menyambung ajaran yang disampaikan oleh Romo Alfons dengan pendekatan filsafat dan personalisme. Kita lihat yang pertama, dalam ajaran Katolik, Yudas Iskariot adalah sebuah tragedi personal. Ya, Gereja Katolik memahami Yudas Iskariot bukan sekedar sebagai pengkhianat, melainkan sebagai pribadi konkret, subjek moral, pelaku moral, agen moral, yang berdiri di antara rahmat dan kebebasan. Dia termasuk dalam 12 rasul yang dipilih langsung oleh Kristus, bukan karena kebetulan, tetapi dalam horizon pengetahuan ilahi yang melampaui waktu. Ya, Tuhan kan tahu kan,
tapi toh dia dipilih. Di sini muncul paradoks klasik. Allah mengetahui, tetapi manusia tetap bebas. Yudas menjual gurunya dengan 30 keping perak. Sebuah tindakan yang secara historis sederhana, ya, tetapi secara metafisik adalah dislokasi kehendak. Kehendak yang seharusnya terarah pada kebaikan, bonum, justru memilih privasi kebaikan, privatio boni, yaitu dosa. Dalam terang metafisik atau mistik, dosa Yudas bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan kegagalan partisipasi dalam kebaikan yang seharusnya dia kenali. Ya. Tapi gereja tidak berhenti pada narasi moral yang dangkal. Dia melihat bahwa dalam sengsara Kristus, Yudas bukan satu-satunya pelaku. Dalam arti yang lebih dalam, setiap dosa manusia mengambil bagian dalam penyaliban Kristus. Ya, ini bukan retorika emosional, tetapi klaim ontologis. Dosa adalah penolakan terhadap logos, dan logos itu sendiri disalibkan, bukan logos yang tersalib. Nah, mari kita lihat identitas Yudas ini. Apa sebenarnya? Kebebasan dalam bayang-bayang pengetahuan ilahi. Di Scientia Divina, ya, Yudas, satu-satunya rasul non-Galilea, dipercaya memegang kas bersama, sebuah simbol kepercayaan yang tragis. Injil mencatat dia sebagai pencuri, tetapi tetap dipertahankan dalam lingkaran intim Kristus. ¿Por qué? Dlaczego? Why? Mengapa? Disinilah misteri kebebasan manusia bersentuhan dengan providensi ilahi. Kristus memilih Yudas bukan karena dia tidak tahu, tetapi justru karena dia tahu. Ingat, pengetahuan ilahi tidak menghapus kebebasan, tetapi mengandaikannya. Dalam kerangka personalisme, Yudas tetap seorang aku yang otonom, bukan sekedar alat deterministik dalam rencana ilahi. Yudas bukan boneka pencet. Tapi kebebasan ini ambigu. Dia dapat menjadi jalan menuju partisipasi dalam kebaikan, atau justru jalan menuju kehancuran diri. Yudas pilih yang kedua. So sad. Nah, pengkhianatan itu terjadi ketika relasi diperalat. Apa yang seharusnya adalah relasi diperalat. Pengkhianatan Yudas bukan sekedar tindakan ekonomis, tukar-menukar uang dan informasi. Pengkhianatan Yudas ini adalah perusakan relasi personal, relasi antar pribadi, orang dengan orang. Dia mencium Yesus, dan disitulah ironi mencapai puncaknya. Ada tanda kasih dijadikan alat pengkhianatan, mencium. Dalam perspektif personalistik itu maksudnya kajian khusus filsafat yang menempatkan manusia sebagai persona, ya, pribadi. Pribadi itu maksudnya substansi yang punya kapasitas rasional, kapasitas nalar. Oke, itu personalistik, ya. Nah, dalam perspektif filsafat personalistik, tindakan ini bukan hanya salah secara moral, tetapi juga deformasi relasional, memecah hubungan. Pribadi tidak lagi diperlakukan sebagai tujuan, finish, tetapi sebagai sarana, medium. Yudas mereduksi Yesus, pribadi ilahi itu, menjadi objek transaksi. Ya. Bahaya, ini terjadi di dunia modern. Nanti ya saya pernah kan bahas itu kan. Kitab suci mencatat bahwa setan masuk ke dalam dirinya. Ini tidak berarti kebebasan Yudas dihapus, tetapi menunjukkan bahwa kehendak yang terus-menerus membuka diri pada dosa, akhirnya kehilangan integritas interiornya, keutuhan internalnya. Dia tidak lagi bertindak sebagai pribadi yang utuh, tetapi sebagai kehendak yang terfragmentasi. Nah, di sini ternyata ada pertobatan yang gagal antara penyesalan dan keputusasaan. Yudas menyesal, ya, dia mengembalikan uang itu. Dia mengakui, aku telah berdosa.
Secara fenomenologis, ini tampak seperti pertobatan. Tetapi justru kisah Yudas berakhir dengan bunuh diri, bundir. Ini perbedaan mendasar antara penyesalan, bahasa Latinnya attritio, dan pertobatan sejati. Pertobatan sejati bahasa Latinnya contritio. Attritio, contritio. Orang yang menyesal belum tentu bertobat. Penyesalan Yudas tidak berujung pada relasi kembali dengan Allah, melainkan pada penutupan diri dalam keputusasaan. Dia melihat dosanya, tetapi tidak lagi melihat kemungkinan rahmat. Nah, itu dia. Dalam horizon personalisme, filsafat personalistik, ini adalah tragedi terdalam pribadi yang kehilangan relasi dengan sumber makna. Dia tidak lagi percaya bahwa dirinya dapat ditebus. Dia jatuh bukan hanya karena dosa, tetapi karena kehilangan harapan akan kebaikan. Tetapi gereja berhati-hati. Gereja tidak pernah menghakimi nasib akhir Yudas. Kenapa? Karena keputusan terakhir manusia berada dalam misteri relasi antara kebebasan dan rahmat yang hanya diketahui oleh Allah. Bahkan dalam kematian, kemungkinan pertobatan tetap terbuka dalam cara yang melampaui pemahaman manusia. Ya. Nah, ada signifikansi teologis di sini, makna teologis. Yudas adalah cermin bagi setiap orang. Yudas bukan sekedar tokoh masa lalu. Dia adalah cermin. Dia menunjukkan bahwa kedekatan eksternal dengan Kristus tidak menjamin kesatuan internal dengan Dia. Tuhan itu. Nah, dalam kerangka metafisika atau mistik, setiap dosa adalah deviasi dari kebenaran, verum, dan kebaikan, bonum. Jadi setiap dosa itu deviasi, penyimpangan dari verum et bonum, kebaikan dan kebenaran. Maka setiap orang yang berdosa dalam arti tertentu mengkhianati Kristus. Yudas hanya membuat nyata apa yang secara laten ada dalam hati setiap manusia, termasuk Patris Allegro. Tapi di sisi lain, kisah Yudas juga menegaskan supremasi rahmat, keunggulan rahmat. Bahkan dalam pengkhianatan terbesar, rencana keselamatan tetap berjalan. Kejahatan tidak memiliki kata terakhir. Dia hanya parasit dalam struktur kebaikan. Ya. Jadi sini antara misteri dan peringatan. Yudas adalah misteri yang tidak nyaman. Dia dipilih tetapi jatuh. Dia dekat tetapi terasing. Dia menyesal tetapi putus asa. Dalam bahasa yang lebih jujur, saudara-saudara, Yudas adalah kemungkinan yang selalu mengintai setiap pribadi. Me and you. Better than lu, better than bosong-bosong. Maka gereja tidak mengajak kita mengutuk Yudas. Gereja mengajak kita bercermin, sebab tragedi terbesar bukanlah mengkhianati Kristus, itu masih mungkin ditebus. Tragedi yang terbesar adalah berhenti percaya bahwa kita bisa kembali kepadanya. Nah, itu mengkhianati Kristus itu belum tragedi besar. Tragedi yang lebih besar adalah berhenti percaya bahwa kita masih bisa balik kepada Yesus. Dan disitulah garis tipis antara Yudas dan Petrus terbentang. Yudas jatuh dan putus asa, Petrus jatuh dan kembali. Di antara dua jalan itu, setiap manusia, me and you, berdiri. Ini semana santai, ingat tokoh Yudas juga pentingnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ini poin yang menarik, ini Allegro style. Ya, sekarang pegangan ya. Kita tidak akan teriak sekarang, kita cukup menyalakan lampu, tekan on. Dan dalam terang itu, beberapa bangunan memang akan terlihat retak. Vamonos. Sekarang poinnya adalah Yudas dan Protestantisme. Ketika subjektivitas menjadi otoritas.
Ada ironi yang jarang disadari. Banyak kritik Protestan terhadap Yudas sebenarnya justru mencerminkan struktur batin teologi mereka sendiri. Mereka menunjuk Yudas sebagai simbol pengkhianatan, tetapi mereka lupa pengkhianatan paling halus bukanlah menjual Kristus dengan uang, melainkan mereduksi Kristus menjadi tafsir pribadi. Disinilah, here comes the problem. Inilah masalahnya. Apa masalahnya? Pertama, dari pengkhianatan personal ke pengkhianatan epistemik. Yudas menjual Kristus secara historis. Protestantisme dalam bentuk ekstrimnya menjual otoritas Kristus kepada subjektivitas individu. Prinsip sola scriptura tampak mulia di permukaan, kembali ke kitab suci. Tetapi dalam prakteknya, kitab suci itu selalu dibaca oleh aku. Dan aku tidak netral. Aku itu tidak netral, bro. Tanpa magisterium, tanpa tradisi hidup, tanpa otoritas interpretatif yang stabil, kitab suci tidak lagi menjadi verbum Dei yang objektif. Verbum Dei itu bahasa Latin artinya firman Allah yang objektif, tetapi menjadi medan tafsir yang terfragmentasi. Romo Alfons baru saja menunjukkan bagaimana mereka berusaha menafsir Yudas ada di surga atau Yudas ada di neraka. Akibatnya, medan tafsir yang terfragmentasi ini bukan satu gereja, bukan satu iman, tetapi ribuan denominasi, masing-masing merasa paling setia. Kalau Yudas menjual Kristus kepada imam-imam kepala, maka Protestantisme menjual Kristus kepada opini. Yang kedua, ilusi kemurnian mengutuk Yudas, mengulangi strukturnya. Protestan sering berkata, kami hanya kembali ke Alkitab, tidak seperti Katolik yang menambahkan tradisi, ya kan? Ya kan? Kedengarannya bersih, tapi ini sebenarnya ilusi epistemik. Ilusi epistemik itu maksudnya halusinasi pengetahuan. Ya, saya bahasakan dengan ini. Karena begitu seseorang berkata, ini makna Alkitab, dia sebenarnya sudah memasukkan dirinya sebagai otoritas interpretatif. DKL dengan kata lain. Yang ditolak bukan otoritas, melainkan otoritas yang bukan dirinya. Yudas mengkhianati Kristus dengan tindakan. Protestantisme dalam bentuk tertentu, ya jangan sapu rata, mengkhianati dengan hermeneutika. Hermeneutika itu apa? Ilmu tafsir. Yang satu, Yudas menyerahkan tubuh Kristus kepada musuh. Yang lainnya, Protestan, menyerahkan makna Kristus kepada relativitas tafsir. Kemudian yang ketiga, ada fragmentasi. Ini buah logis dari subjektivitas. Kalau kebenaran adalah adequatio intellectus et rei, kesesuaian antara intelek dan akal dan kenyataan, maka dia menuntut kesesuaian. Kalau kebenaran yang versi Latinnya diterima, adequatio intellectus et rei, maka kebenaran itu sekaligus menuntut kesesuaian antara akal dan realitas. Tetapi kalau kebenaran direduksi menjadi apa yang saya pahami dari teks, misalnya saudara artinya anak Maria. Kalau saudara Yesus artinya anak dari ibu Yesus, maka kita tidak lagi berbicara tentang realitas, melainkan tentang persepsi. Dan persepsi itu jamak, bro. Ya, maka lahirlah fenomena yang tidak bisa disangkal. Ribuan gereja, ribuan doktrin, ribuan klaim kebenaran. Semua mengutip kitab suci, semua merasa dipimpin Roh Kudus, tetapi saling baku naik, saling bertentangan. Entah sampai kapan.
Kalau Roh Kudus adalah sumber kontradiksi, sumber kebakunaikan, maka kita harus merevisi seluruh teologi. Atau lebih jujurnya begini, masalahnya bukan pada Roh Kudus, tetapi pada asumsi epistemik yang rapuh. Mungkin ini lebih terima akal sehat ya. Yang keempat, Yudas versus Petrus. Dua model respons. Gereja Katolik tidak menyangkal dosa dalam dirinya. Gereja Katolik justru mengakui ada dosa dalam anggota-anggota gereja. Petrus menyangkal Kristus, tetapi dia kembali. Yudas jatuh, tetapi dia menutup diri. Dan inilah letak perbedaan mendasar. Ya, Protestantisme sering memposisikan diri sebagai koreksi terhadap gereja yang jatuh. Tetapi alih-alih kembali, dia memisahkan diri. Dia memilih jalur Yudas bukan dalam moralitas, tetapi dalam struktur. Memutus relasi, lalu membangun jalannya sendiri. Katolik melihat gereja sebagai tubuh yang mungkin terluka, tetapi tetap satu. Protestantisme melihat luka, lalu memotong tubuh itu. Amputasi, mutilasi, dan lasi-lasi lainnya. Isolasi, amputasi, mutilasi, isolasi, tensoplas lagi. Dan Protestan yang sama juga kemudian heran, kenapa tubuh itu terfragmentasi ya? Ada Saksi Yehova, ada Mormon, ada Calvinis, ada Lutheranis, ada Anglikanis, ada yang pokoknya you know lah what I mean. Akhirnya saudara-saudari, Protestantisme itu pengkhianatan yang lebih halus dari Yudas sebenarnya. Yudas adalah tragedi yang terlihat. Ya, Protestantisme adalah tragedi yang sering tidak disadari. Yang satu, Yudas mencium Kristus lalu menyerahkannya. Yang lainnya, Protestantisme membaca kitab suci lalu menafsirkannya sesuai dirinya. Yang satu, Yudas menjual dengan perak. Yang lain, Protestantisme menjual dengan keyakinan subjektif. Dan yang paling berbahaya dari semua ini, yang kedua, yang Protestantisme itu sering merasa sedang membela kebenaran. Pada akhirnya, persoalannya sederhana tetapi acute, tajam. Apakah kebenaran itu sesuatu yang kita terima atau sesuatu yang kita bentuk? Kalau kebenaran berasal dari Allah, maka dia menuntut kerendahan hati untuk diterima dalam otoritas yang hidup. Kalau kebenaran berasal dari interpretasi pribadi, maka setiap orang adalah paus bagi dirinya sendiri. Dan sejarah sudah menunjukkan, itu bukan jalan menuju kesatuan, melainkan jalan sunyi menuju fragmentasi. Ya, sampai sini kita batuk karena fragmentasi itu ya. Jadi, saudara-saudara, Yudas Iskariot memang salah satu tokoh yang mau penting, mau tidak penting, tokoh yang itu serba salah selama Semana Santa. Karena itu, mudah-mudahan refleksi ini berguna bagi kita semua. Kalau Anda paham, belum paham, dengarkan ulang lagi. Kalau Anda mengerti, bagikan ini kepada teman-teman Anda. Yudas, Katolik, Protestan, surga, neraka, Petrus, fragmentasi, satu, dan banyak hal. Good job, Yudas. Sudah. Iman dan akal berjalan sering, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup, sabda pun bergema di sini. Iman berdiri, tak pernah tumbang. Iman dan akal berjalan seiring, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup, sabda pun bergema di sini. Iman berdiri, tak pernah tumbang.
Pagi.